Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, selamat pagi dan shalom. Kami undang Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah minggu hari ini, demikian sabdanya. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mazmur pasal yang ke-79 ayat yang ke-9. Menegaskan di dalam kehidupan panjenengan dan saya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita meresponnya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 40. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Bersama-sama kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan doa pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui sebagai manusia, kami pernah tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami berbuat dosa. Tuhan, hari ini kami memohon pengampunan yang datangnya dari Engkau. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami bisa hidup kudus kembali. Tuhan, pada hari ini juga kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Roma bab 7 ayat 15 sampai 25a yang demikian bunyinya. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang, melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bacaan firman pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan melakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Saya percaya dan yakin kabar Bapak Ibu semua pasti sukacita, bergembira, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini mengulas tentang hukum Taurat sebagai bagian dari salah satu cara Allah untuk membawa manusia agar dapat menyenangkan hatinya, yaitu menyenangkan hati Allah. Yang diturunkan saat bangsa Israel dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan melalui Nabi Musa. Dalam perjalanannya, manusia berusaha berjuang mematuhi hukum tersebut. Dan dalam kenyataannya, sejarah mencatat melalui berbagai pergumulan dalam sejarah bangsa Israel pada waktu itu, manusia gagal dalam mematuhi hukum Taurat tersebut. Akan tetapi Allah tidak menginginkan manusia ciptaannya menjadi binasa, karena tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pada pasal 7 ini dalam bacaan kita,
Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa melalui perintah yang suci, yaitu hukum Taurat tadi, umat yang Allah kehendaki manusia tahu apa itu dosa. Yakni apa yang harus dilakukan, haruslah dilakukan. Apa yang dilanggar dalam hukum Taurat itu tidak boleh dilakukan. Di luar itu adalah dosa. Ini adalah pemahaman dari Paulus. Bagi Paulus, perintah suci yang ada dalam hukum Taurat itu adalah sesuatu yang rohani. Sedangkan Paulus merasa bahwa dirinya tidak rohani. Sehingga seringkali ia merasa gagal melakukan perintah dari hukum Taurat tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus, ia ingin melakukan yang baik tetapi tidak mampu sebab ia tidak rohani. Ia dikuasai oleh tubuhnya, yaitu oleh kedagingan. Menurut pandangannya, pandangan Paulus, tubuh adalah sesuatu yang tidak rohani. Dan segala sesuatu yang tidak rohani dipandangnya sebagai dosa. Maka bila ia tidak melakukan hukum Taurat, itu karena ia terperangkap dalam tubuhnya dan itu adalah dosa. Namun dalam kesadarannya ia menghayati bahwa satu-satunya yang dapat menolongnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang dapat melepaskan dari belenggu dosa yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengatakan untuk itu ia sungguh percaya kepada Tuhan sebagai penolongnya dan bersyukur ada harapan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pertolongan Tuhan juga ditegaskan oleh pemazmur. Mazmur pasal yang ke-79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ini juga yang dihayati oleh Paulus di dalam kehidupannya, bahwa ada pengampunan. Yesus Kristus adalah penolong di dalam kehidupannya. Berserulah kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya. Manusia boleh saja beranggapan tidak ada harapan dan tak mungkin dipulihkan. Tetapi kita harus ingat sebagai umat kepunyaan Allah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehancur apapun kehidupan panjenengan semua, Tuhan sanggup memulihkan di dalam kehidupan panjenengan. Ingatlah firman Tuhan yang demikian. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai yang ke-14. Bahwa ada sebuah ajakan yang diimani Paulus juga di dalam kehidupannya, bahwa Allah lah yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita, umat kepunyaannya. Satu cara, percaya, carilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita sering salah dalam memahami waktu dan cara Tuhan untuk menolong panjenengan semua. Kita berpikir pertolongan Tuhan akan terjadi
sama persis seperti yang kita harapkan, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita rindukan di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong kita berdasarkan kuasa, kekayaan, dan kemuliaan Yesus Kristus. Karena itu, jangan pernah mereka jalan Tuhan, jangan pernah melihat cara Tuhan melakukan mujizatnya. Kita diajak seperti Paulus tadi, percaya kepada Allah bahwa Allah mampu memberikan pertolongan. Karena firman-Nya menyatakan yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancangan. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 dan ke-9. Bahwa rencana Allah, rancangan Allah tidak dapat diselami. Kita harus mengamini di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah pertolongan dan janji Allah di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Pertolongan dan janji pemulihan Tuhan pasti akan terjadi sesuai waktu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita diajar untuk bersabar dan berserah di dalam kehidupan ini. Dan pasti pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Percayalah, seperti Paulus tadi memang manusiawi yang tidak lepas dari dosa. Tetapi pertolongan Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, kita berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Percaya dan berserahlah, pertolongan sudah ada bagi panjenengan semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan menghimpun persembahan sebagai rasa ungkapan syukur karena Tuhan Yesus sudah menolong panjenengan dan saya. Kita bernyanyi dari Kidung Pasaman Kristen 185. Kita nyanyikan bait yang pertama, Pisungsung Konjuk Mring Allah. Kau
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami aturkan kepada Engkau yang empunya kehidupan, kuasa, mujizat, yang mampu memberikan pertolongan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Tuhan, dengan kerendahan hati kami sujud menyembah-Mu di dalam doa kami. Kami percaya dan yakin sesuatu yang terjadi akan berakhir dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa bagi segenap pelayan Tuhan, bagi program jemaat Tuhan. Tuhan berkati khususnya yang ada di Pasamuan Turen, induk dan pepantannya. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan, pada hari ini kami juga menghimpun persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar persembahan tersebut bisa membantu pelayanan jemaat-Mu yang ada di Pasamuan Turen. Berkati pribadi yang sudah memberikan persembahan. Berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam usahanya. Terima kasih Allah yang baik di dalam kehidupan ini. Kami serahkan perjalanan kehidupan bergereja kami ke dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Demikian seru harapan dan doa kami. Kami serahkan ke dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang jumpo, yang sepuh. Tuhan berkati saudara kami yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati saudara kami yang sakit. Tuhan berkati saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Tuhan berkati warga jemaat Tuhan yang ada di Pasamuan Turen, induk dan pepatannya. Demikian doa, harapan, dan seru di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Yakin dan percayalah bahwa Allah sumber kuasa di dalam kehidupan ini. Bersama-sama kita bernyanyi Allah kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa,
kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mim bala besar, full, take 1. Musik biji, sing kono biji. Bentar, lilinnya iki lho. Juga menimpamu, Tuhan menjaga. Mas, ngiring lagu abang aku. Kena ta? Hujan 6, take 1. Susah ya? Besok ada yang keluar, Pak.